Bintang timnas Belanda sampai bereaksi saat Eliano Reinders pamer latihan di timnas Indonesia. Bintang AC Milan Tijani Reinders bakal tonton laga timnas Indonesia lawan Bahrain. Ribuan supporter datang ke Bahrain. Lagu Tanah Airku dipastikan menggema usai pertandingan. Baru tiba di Bahrain, Martin Paes dapat sambutan hangat dari para pemain timnas Indonesia. Baru bergabung, Messilgers dapat julukan baru dari kompatriotnya di timnas Indonesia. Sintayong sampai melongo dan kaget setelah tahu timnas Indonesia pernah dibabat Bahrain 10-0. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pemain PSG Eliano Reinders pamer latihan timnas Indonesia jelang lawan Bahrain di tengah lantunan ayat suci Al-Quran hingga bintang timnas Belanda bereaksi. Pemain Versatile berusia 23 tahun itu akan segera membela timnas Indonesia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menariknya, Eliano Reinders memamerkan momen latihan tersebut bukan hanya foto saja, namun juga video saat dia melakukan passing bola. Terdengar lantunan ayat suci Al-Quran turut menghiasi latihan bintang baru timnas Indonesia itu di lapangan yang disinyalir dekat dengan masjid. Potongan ayat suci Al-Quran dengan kalimat kurang lebih seperti "Falyabudu robba hadzal bait" itu pun membuat Eliano Reinders dan kawan-kawan semangat berlatih. Persiapan untuk pertandingan melawan Bahrain, tulis Eliano Reinders di akun Instagramnya. Sontak saja unggahan pemain berusia 23 tahun itu membuat sejumlah pemain timnas Indonesia seperti Ipar Jenner hingga Messilgers memberikan reaksi. Selain mereka yang turut meninggalkan emot ikon di kolom komentar, juga ada bintang timnas Belanda yakni Tijani Reinders yang ikut bereaksi. Kakak kandung Eliano Reinders itu meninggalkan emot ikon 3 buah tangan terkepal dalam posisi seperti panco sebagai tanda memberikan semangat. Terlepas dari hal itu, Eliano Reinders juga memberikan pernyataan kocak yang menyalut atensi supporter timnas Indonesia. Pemain PSG itu secara belak-belakan menantang kakak kandungnya yang bermain untuk AC Milan tersebut berduel di Piala Dunia 2026. Tijani, tunggu aku di Piala Dunia. Nayalah abangku, King Indonesia bos single dong. Untuk bisa mewujudkan hal itu, Eliano Reinders terlebih dahulu harus bisa membawa timnas Indonesia lolos dari kualifikasi Piala Dunia. Pemain timnas Belanda Tijani Reinders disebut-sebut bakal menonton laga timnas Indonesia melawan Bahrain. Bintang AC Milan itu akan menonton aksi skuad Garuda untuk memantau aksi sang adik Eliano Reinders. Ya, Eliano Reinders mengaku mendapat dukungan dari keluarganya. Bahkan, pemain 23 tahun itu mengungkapkan bahwa kakaknya Tijani Reinders mungkin akan melihat laga Indonesia melawan Bahrain. Keluarga Reinders memang unik sebab Eliano dan Tijani memilih bermain untuk negara yang berbeda. Eliano bermain untuk Indonesia lewat proses naturalisasi, sedangkan Tijani Reinders merupakan bagian dari timnas Belanda. Eliano belum mendapatkan caps bersama timnas Indonesia. Laga melawan Bahrain bisa menjadi debutnya. Saya rasa kakak saya akan menyaksikan pertandingan. Ya, semuanya adalah kesan yang baik bagi kami. Saya berharap di hari Kamis melawan Bahrain akan menjadi poin penuh pertama bagi kita. Itu akan sangat mengesankan, ucap Eliano. Sama seperti Eliano, Messilgers juga punya potensi menjalani debut pada duel melawan Bahrain. Messilgers sangat antusias jelang laga itu. Begitu juga dengan pihak keluarga bek tengah klub FC Twente itu. Saya melihat orang tua saya bangga, bahkan lebih dari bangga. Mereka sangat antusias untuk melihat kami bertanding Kamis nanti melawan Bahrain, ucap Messilgers. Peluang Messilgers dimainkan pada duel melawan Bahrain cukup besar, sebab Justin Hubner absen karena cedera. Namun dia masih harus bersaing dengan Jordi Amat dan Wahyu Prasetyo untuk jadi pemain inti. Baru-baru ini anggota Esko PSSI Arya Sindulingga memastikan bahwa timnas Indonesia akan mendapatkan dukungan langsung dari ribuan supporter di kandang Bahrain. Sebagai informasi, duel antara timnas Indonesia versus Bahrain akan terlaksana pada Kamis besok. Ini merupakan matchday ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia yang digelar di Stadion Nasional Bahrain. Status tuan rumah tentu menguntungkan timnas Bahrain. Pasalnya, timnas Bahrain bakal memperoleh dukungan langsung dari supporternya. Namun, timnas Indonesia tidak perlu khawatir. Tim asuhan Sintayong juga dipastikan mendapatkan dukungan langsung dari supporternya.
Dalam hal ini, Arya Sindulingga menjelaskan bahwa setidaknya akan ada ribuan supporter Indonesia yang akan datang langsung ke Stadion Nasional Bahrain. Supporter tersebut datang dari berbagai negara lain di Timur Tengah, seperti contohnya yakni Qatar, Arab Saudi, Kuwait, Oman, dan Bahrain. Sementara itu, dukungan langsung oleh supporter timnas Indonesia juga tersaji di kandang Arab Saudi pada bulan September lalu. Kala itu, kedatangan supporter ke stadion mampu membantu timnas Indonesia mendapatkan 1 poin berharga di kandang Arab Saudi. Arya juga kemudian memberikan apresiasi kepada para supporter timnas Indonesia yang datang langsung. Terlebih, para supporter tersebut ternyata telah membentuk kelompok yang sudah sangat terorganisir. Tentu, kehadiran ribuan supporter timnas Indonesia akan memberikan suntikan motivasi lebih. Nyanyian dan dukungan mereka diharapkan mampu membakar semangat berlipat buat para pemain Garuda. Apalagi momen sakral juga sudah direncanakan supporter timnas Indonesia usai berlaga kontra Bahrain. Momen sakral tersebut adalah menyanyikan lagu Tanah Airku usai pertandingan. Dipastikan usai laga berakhir, para supporter akan mengajak para pemain skuad Garuda untuk melantunkan lagu tersebut. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dorongan semangat juang bagi para pemain. Apalagi dalam laga ini akan ada beberapa pemain yang menjalani debutnya, seperti Mesilges hingga Eliano Reinders. Kiper timnas Indonesia Martin Paes akhirnya telah tiba di Bahrain pada Selasa malam. Keberadaan Paes di Bahrain ini sekaligus menandakan skuad Garuda telah lengkap. Kedatangan Martin Paes ini sontak disambut hangat oleh timnas Garuda. Raut wajah bahagia juga terpancar dengan jelas. Saking bahagianya, Paes sampai menyalami semua rekan satu timnya tersebut, bahkan memeluknya juga. Kedatangan Paes ini tentu membuat pencinta sepak bola Indonesia menjadi lega. Paes sebelumnya sempat mengalami cedera pada pergelangan tangan ketika berlatih bersama klubnya FC Dallas. Akibat cedera, pria berusia 26 tahun ini pun harus absen dalam 2 pertandingan bersama FC Dallas di Liga Amerika Serikat. Absennya Paes ini karena masih dalam tahap pemulihan usai cedera pergelangan tangan. Kedatangan Martin Paes di Bahrain disambut hangat oleh seluruh pemain skuad Garuda, seperti terlihat dalam video yang diunggah oleh akun Instagram resmi timnas Indonesia. Seluruh pemain tampak menyambut kehadiran Paes jelang berlaga. Terlihat Paes mendatangi dan menyalami satu persatu skuad Garuda yang sedang menikmati jamuan makan. Bukan hanya itu saja, Paes juga tampak langsung memeluk Jay Ijes, Ragnar Oratmangun, Shane Patinama, Kelvin Verdong, dan Egy Maulana Fikri. Momen Martin Paes disambut hangat oleh para pemain timnas Garuda saat tiba di Bahrain ini rupanya berhasil mencuri perhatian masyarakat luas. Berbagai komentar pun membanjiri unggahan tersebut. Seperti yang diketahui, Mesilges memang baru bergabung dengan skuad Garuda usai proses naturalisasinya selesai. Meski baru bergabung, Mesilges langsung akrab dengan penggawa timnas Indonesia yang lainnya. Bahkan Hilgers langsung mendapatkan julukan dari kompatriotnya yaitu Rizky Ridho. Pemain FC Twente itu dipanggil El Nyengir karena murah senyum. Hal tersebut dilihat dari unggahan Mesilges yang dikomentari Rizky Ridho. Mesilges pun membalasnya dengan emoticon yang sama. Sebelum El Nyengir, Mesilges yang punya darah Manado kerap dipanggil Hito. Hito merupakan kependekan dari Hilgers Tombeng. Terlepas dari hal itu, saat ini Mesilges dan kolega tengah menatap laga kontra Bahrain di kualifikasi Piala Dunia. Dia dan kolega sudah berlatih di Bahrain jelang laga. Hilgers mempunyai kesan yang baik dalam latihan pertama bersama skuad Garuda. Ini adalah hari pertama saya bersama timnas. Tadi kami menjalani sesi latihan ringan dan kami rileks, tapi sangat menyenangkan melihat satu sama lain bermain sepak bola dan mengenal para staf yang bertugas, ujar Mesilges. Sejak rumor naturalisasinya bergulir, Mesilges memang sudah ditunggu supporter timnas Indonesia. Dia dikenal sebagai bek yang tangguh ketika bermain untuk FC Twente. Mesilges juga berharap bisa memenuhi ekspektasi para penggemar untuk mengantar timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Dia meminta rekan-rekannya untuk fokus memenangkan setiap pertandingan. Tentunya harapan dan target kita adalah lolos ke Piala Dunia 2026. Jadi kita harus fokus memenangkan setiap pertandingan dan kita butuh dukungan dari supporter, jelas Mesilges.
Seperti yang diketahui, timnas Indonesia punya sejarah kelam di Stadion Nasional Bahrain. Ya, Garuda pernah kalah 0-10 dari timnas Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2014. Saat itu timnas Indonesia memang datang tidak dengan kekuatan terbaik. Mayoritas pemain berasal dari LPI sebagai buntut dari dualisme di PSSI. Yang perlu diingat juga saat itu timnas Indonesia sudah harus bermain dengan 10 pemain sejak awal babak pertama karena sang kiper Samsidar menerima kartu merah langsung dari wasit. Menariknya, pada Kamis malam timnas Indonesia akan kembali menyambangi Stadion Nasional Bahrain. Tom Haye dan kolega akan kembali menghadapi sang tuan rumah dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia Sintayong rupanya belum mengetahui kalau Garuda pernah kalah dengan skor sangat telak di kandang Bahrain. Sintayong bahkan sampai melongo ketika mendapatkan informasi itu. Sintayong pun akhirnya paham dengan situasi timnas Indonesia yang pernah dibuat babak belur oleh timnas Bahrain. Namun, Sintayong enggan mengusung misi balas dendam. Sintayong memilih fokus pada permainan timnas Indonesia. Ia juga ingin menyiapkan skema terbaik. Lebih lanjut, Sintayong menegaskan lebih ingin fokus pada tim sendiri. Ia juga ingin timnas Indonesia meraih kemenangan dengan cara yang diinginkan. Daripada kami balas dendam soal kekalahan 0-10 dari Bahrain, lebih baik kami fokus kepada permainan kami. Jadi, bagaimana kami memenangkan pertandingan ini dengan permainan yang kami inginkan? Ujar Sintayong.